Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di part ke-35, latihan soal untuk jabatan operator layanan operasional. Langsung saja kita ke soal. Setelah mencoba ujian CPNS beberapa kali, akhirnya Anda berhasil menjadi seorang ASN. Anda akan ditempatkan di kantor layanan di daerah yang jauh dari pusat kota. Agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja, Anda memutuskan untuk mencari kos-kosan di sekitar tempat kerja Anda. Anda yang terbiasa tinggal di kota, hal ini cukup menyulitkan karena di tempat kerja Anda, akses transportasi, tempat hiburan, dan fasilitas umum masih sangat minim. Sikap Anda adalah berusaha semampunya untuk tetap bertahan karena sudah menjadi risiko di tempat tersebut. Saya memilih untuk pindah ke lokasi lain yang lebih nyaman meskipun lebih jauh dari tempat kerja. Ini kalau bisa saya meminta bantuan dari pemerintah untuk menjaga fasilitas yang dibutuhkan. Ini juga kurang tepat. Mencari cara untuk menikmati kehidupan bersaya di tempat kerja. Ini juga saya bertekad untuk bekerja lebih keras agar mendapatkan kemudahan untuk pindah ke lokasi lain yang lebih nyaman. Ya, ini berusaha semampunya, berarti kurang sesuai. Sesuai adalah yang di, karena di suatu tempat ya kita harus mencari cara menikmati tempat tersebut atau harus beradaptasi. Aspek yang dinilai adalah aspek mengelola perubahan. Jadi ketika kalian ditempatkan di suatu daerah, kalian harus segera adaptasi di daerah tersebut ya, karena ASN itu ya bersedia ditempatkan di mana saja ya. Jadi diharapkan itu ASN mampu mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan dengan cepat dan sigap. Jadi kalau ditempatkan di manapun ya kita harus bersedia dan siap untuk beradaptasi. Next. Anda merupakan salah satu pegawai senior di perusahaan yang dipercaya atasan untuk mengerjakan tugas-tugas berat dengan deadline yang tepat. Pertama, saat menjelang akhir tahun, tekanan tersebut terasa semakin berat dan membuat Anda merasa sangat frustasi. Reaksi Anda adalah mengerjakan tugas semampu saya. Kurang ya kalau ada semampunya. Mengerjakan tugas dengan meminta bantuan rekan lain, yang penting saya sudah berusaha. Kurang ya. Mengajukan keberatan ini juga. Tetap bersemangat mengerjakan semua tugas sesuai deadline saya. Memeriksakan kesehatan secara berkala dan mengonsumsi vitamin jika perlukan untuk mendapatkan kinerja saya. Ini juga sesuai ya. Yang sudah adalah yang D. Ya. Aspek apa yang dinilai? Aspek orientasi pada detail. Saat menghadapi situasi penuh tekanan, seorang ASN ditetapkan untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas dan dapat diandalkan. Ya, ini ya, jadi kalau ASN itu ya dapat diandalkan oleh tim. Nah, next. Anda seorang pemilik usaha sayur mayur yang cukup dikenal di kota. Selama beberapa tahun terakhir, penjualan produk Anda sangat meningkat karena Anda memiliki kemampuan pemasaran yang baik. Namun, saat pandemi, penjualan Anda semakin menurun karena terbatas aturan pemerintah dan munculnya produk serupa saingan yang mengiklankan produknya secara online. Sementara Anda kurang memahami metode penjualan secara online. Untuk meningkatkan penjualan, sikap Anda adalah mempelajari cara penjualan yang lebih populer lewat seminar atau pelatihan singkat lainnya untuk membantu memasarkan produk secara efektif. Saya tetap konsisten dengan cara penjualan saat ini karena pandemi belum berakhir. Nah, ini kurang sesuai ya, kita harus adaptasi. Tetap mempertahankan, ini juga kurang sesuai. Meminta saran dari pemilik produk serupa sebelum memutuskan untuk menggunakan cara yang berbeda dalam produk, ini juga sesuai. Memotivasi diri lebih giat berusaha memasarkan produk meskipun cara penjualan lama yang memberikan keuntungan. Ya, ini yang sesuai ya, kita harus mampu melihat situasi atau kesempatan. Jadi kita jangan terus stagnan ya, kita harus mempelajari hal-hal baru. Ini aspek mengelola perubahan tadi, adaptasi. Jika sekarang itu zamannya online ya, ke pemasaran online, digital marketing sangat populer sekarang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi menyesuaikan cara kerja lama dengan metode baru yang selaras dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Nomor 4, Anda adalah seorang koordinator wedding organizer yang berpengalaman. Anda selalu merencanakan setiap acara milik klien secara detail. Ya, namun suatu hari dalam sebuah acara pernikahan klien Anda, jumlah undangan yang datang melebihi ekspektasi. Banyak tamu undangan yang tidak mendapatkan tempat duduk. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda akan
membagi jumlah tamu undangan yang masuk ke venue ke beberapa sesi. Nah, mengatur panitia untuk mengasih tamu undangan kalau makan di tempat kurang ya, sesuai. Menata ulang kursi tamu dengan mendorong efisiennya dengan lebih banyak. Bisa. Minta bantuan keluarga pengantin untuk mengatur tamu undangan yang tidak ada dalam ini juga kurang. Mencari alternatif tempat lain di sekitar venue yang dapat digunakan untuk menampung tamu. Ini juga tidak, antara A dan C ya. Membagi jumlah, nah ini tidak sesuai ya, karena di hari H itu kan kita belum, tidak bisa langsung membagi, kecuali kalau sebelumnya ya kita bisa membagi jumlah tamu. Yang sesuai adalah yang C. Aspek yang dinilai adalah aspek pelayanan publik. Saat mengalami masalah, diharapkan mampu mengimplementasikan cara efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi. Terakhir, Anda ditugaskan oleh atasan untuk menguji kelayakan sebuah restoran cepat saji yang belakangan mendapatkan keluhan dari penduduk karena mencemari air bersih di sekitarnya. Sampai di sana Anda menemukan bahwa saluran pembuangan limbah makanan restoran tersebut tidak sesuai dengan standar sehingga merembes keluar dan mencemari air bersih yang digunakan warga. Setelah Anda selesai melakukan uji kelayakan, manajer restoran tersebut menemui Anda dan memberikan sejumlah uang dengan dalih uang makan. Jika Anda menolak ya harusnya. Menolak karena beresiko diketahui oleh atasan. Menolak tapi jangan beralasan seperti ini ya. Baik. Menegur manajer restoran karena telah menganggap Anda mudah untuk dipengaruhi. Ini juga tidak sesuai. Menerima uang lagi ya. Meminta manajer restoran untuk minta maaf kepada penduduk sekitar saja agar masalah ini tidak berlarut-larut. Juga tidak. Yang jelas adalah yang E. Menolak dengan tegas dan sopan karena hal tersebut termasuk gratifikasi. Ya, jadi sebagai ASN itu ya harus hati-hati ya jika menerima pemberian dari orang lain, apakah itu berkaitan dengan tugas kita atau tidak ya, karena itu dinilai ada integritas seorang ASN ya. Diharapkan mempunyai integritas yang kuat yang ditunjukkan dengan komitmen untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan kode etik. Itu ya mungkin untuk di part ke 35 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.